is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan kedatangan Sekutu dan Belanda. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anjali Semorang. Saya Ibnu Damani. Tujuan kami menyusun makalah ini yaitu untuk mengetahui kronologi kedatangan Sekutu dan Belanda. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia rupanya tidak berhenti sampai terlaksananya proklamasi kemerdekaan saja. Setelah itu banyak masalah-masalah muncul yang mengancam kedaulatan negara. Terutamanya adalah kedatangan kembali Belanda dan Sekutu ke Indonesia. Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan para tentara perang yang menjadi tawanan. Akan tetapi Belanda rupanya memiliki agenda tersendiri. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 yang membuat Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah. Nah, karena Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang, maka Sekutu berhak atas wilayah Indonesia. Negara yang juga bergabung di kelompok Sekutu salah satunya adalah Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia saat itu sedang dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Hal inilah yang membuat Belanda berusaha untuk berkuasa kembali atas Indonesia seperti sebelum direbut oleh Jepang. Dengan kata lain, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Sementara bagi Sekutu, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, negara-negara bekas jajahan Jepang menjadi tanggung jawab Sekutu. Lantas, apa alasan Belanda dan Sekutu datang ke Indonesia dan bagaimana kronologinya? Kedatangan Belanda dan Sekutu ke Indonesia. Berita mengenai Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 sudah tersebar hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut membuat Hindia Belanda mengalami kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, Belanda yang sadari awal sudah berniat untuk merebut Hindia Belanda, kemudian bergegas. Sebelumnya, bangsa-bangsa Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia II pernah mengadakan kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Wina. Isinya adalah negara-negara Sekutu sepakat akan mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing. Tentu saja, hal ini tersebut akan berlaku setelah berhasil mengusir Jepang dari daerah penduduknya. Perang Dunia II berakhir setelah blok Sekutu dapat mengalahkan blok Poros. Untuk yang mungkin lupa, negara-negara yang bergabung dalam Sekutu adalah Britania Raya, Prancis, Tiongkok, Uni Soviet, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda. Sementara itu, blok Poros adalah Italia, Jerman, dan Jepang. Hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia II adalah kalahnya Jerman ketika menghadapi Uni Soviet. Selain itu, juga peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Linggarjati dan agresi militer Belanda 1. Akibat dari kedatangan Sekutu dan Belanda tersebut, suasana menjadi semakin memanas. Terlebih lagi, karena tindakan tentara mereka yang sewenang-wenang. Untuk merundingkan mengenai status kemerdekaan, pihak Belanda dan Indonesia kemudian bertemu. Namun kali ini, Belanda tidak mau berurusan dengan Soekarno karena dianggap telah bersekongkol dengan Jepang. Akhirnya yang menjadi perwakilan Indonesia adalah Sultan Syahrir. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 11-13 November 1946 di Desa Linggarjati. Maka dari itu, namanya kemudian dikenal dengan Perjanjian Linggarjati. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atas materi yang kami paparkan, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Suban Purba dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, mengapa Inggris membentuk sebuah komando yaitu South East Asia Command atau SEAC? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Suban Purba dari kelompok 4. Jepang membentuk Komando South East Asia Command atau SEAC adalah karena Inggris datang ke Indonesia pada September pada tahun 1945 sebagai wakil Sekutu untuk menguasai tawanan perang Jepang dan Belanda. Karena membantu Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, Komando Inggris ini harus menghadapi berbagai perlawanan dari pasukan Indonesia.
Tujuan dibentuknya SEAC yaitu untuk melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan ke negerinya. Maulana, saya dari kelompok 11. Sini saya akan bertanya, jelaskan mengapa Belanda membonceng sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Maulana dari kelompok 11. Alasan Belanda membonceng sekutu ke Indonesia adalah untuk menjajah Indonesia kembali dan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mas Amin, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa Belanda bersikeras ingin segera mengambil alih kekuasaan Indonesia dan sekutu? Sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Amin dari kelompok 6. Karena Indonesia merupakan wilayah jajahan yang paling menguntungkan dengan sumber daya alam dari sektor perkebunan seperti teh, kopi, dan sekaret. Selain itu, Belanda juga ingin membuat negara boneka yang bisa dikendalikan. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratama Damanik, saya dari kelompok 5. Jelaskan bagaimana dampak bagi rakyat Indonesia atas kedatangan sekutu ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anugrah Pertama Damanik dari kelompok 5. Dampak kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia yaitu yang pertama, terjadi konflik antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu. Yang berikutnya, pasukan Jepang di Indonesia merasa posisinya terancam sehingga melakukan beberapa perlawanan seperti pertempuran 5 hari di Semarang dan pengembalian atau pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945. Nama saya Enrico Dharma Saragi dari kelompok 11. Jelaskan mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang dan siapa yang melakukan pengeboman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Enrico Saragi dari kelompok 11. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki bertujuan agar perang secepatnya berakhir karena Amerika kelelahan dan kerugian. Kerugian yang luar biasa yang ditimbulkan oleh keikutsertaannya dalam perang Eropa. Jika perang dilaksanakan dengan cara semestinya, maka menyerangnya Amerika ke Jepang akan memakan banyak waktu. Oleh sebab itu, mereka memilih menggunakan bom atom. Pengeboman ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Alberto Saragi dari kelompok 1. Mengapa redanya agresif militer satu dan terjadinya Iran, dan jelaskan. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Saragi dari kelompok 1. Redanya agresi militer satu karena dibuatnya perjanjian Renville dan terjadinya serangan lanjutan karena Belanda mengingkari perjanjian tersebut yang benar-benar membuat kacau. Nama saya Beni Ariansyah Silalahi, saya dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya, apa saja upaya yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda dan sekutu, dan apa saja dampak dari kedatangan Belanda dan sekutu bagi rakyat Indonesia? Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Beni Ariansyah Silalahi dari kelompok 8. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengusir sekutu dan Belanda yaitu yang pertama, melakukan pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Yang kedua, melakukan pertempuran di Ambarawa pada 20 Oktober 1945. Yang ketiga, melakukan pertempuran Medan Area pada 10 Desember 1945. Yang keempat, penyerangan Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Yang kelima, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada 1 Januari 1947. Perkenalkan, nama saya Krismayanti Doni, saya dari kelompok 12. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan pihak penyaji ada saya dengar menyebutkan bahwa Indonesia saat itu sedang dalam masa vacuum of power atau kekurangan pemerintahan. Tolong jelaskan apa itu vacuum of power ataupun kekosongan pemerintahan dan jelaskan kondisi situasi Indonesia pada saat itu. Sekian dan terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Krismayanti Turnip dari kelompok 12. Vacuum of power atau kekosongan pemerintah adalah suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menghentikan mereka. Kondisi Indonesia pada saat vacuum of power yaitu memerdekakan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrian Syapurba, saya dari kelompok 8. Mengapa pasukan sekutu yang pada awal kedatangannya ke Indonesia memihak pasukan Belanda kemudian beralih mengancam operasi-operasi militer di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan
menjawab pertanyaan dari Fahriansa Purba dari kelompok 8. Karena pasukan sekutu ingin menjajah kembali di Indonesia. Nama saya Julita Saragi, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan bertanya. Tadi penyaji mengatakan Belanda rupanya memiliki agenda tersendiri. Apa alasan Belanda memiliki agenda tersendiri? Apakah ada isinya? Jika ada, tolong diberitahu. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita Septiani Saragi dari kelompok 10. Alasan Belanda memiliki agenda sendiri adalah agar Belanda dapat menguasai Indonesia dengan cara awalnya adalah berdagang, lalu kemudian menjadi monopoli perdagangan. Isi agendanya yaitu yang pertama, menimbulkan bencana kepada musuh dan untuk keamanan tanah air. Yang kedua, berdagang dengan mencari rempah-rempah. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cilik, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya. Tadi tidak penyaji mengatakan Inggris membentuk sebuah komando yaitu South East Asia Command. Jelaskan tujuan Inggris membentuk sebuah komando yaitu South East Asia Command. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Sidik dari kelompok 5. Alasan Inggris membentuk SEAC yaitu karena Inggris ingin menekan Jepang agar tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maricia Ginuga, saya dari kelompok 10. Coba jelaskan latar belakang lahirnya perjanjian di Garjati dan isi perjanjian. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marice Purba dari kelompok 10. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya Afne yang diboncengin Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Sehingga dalam pertandingan ini Britania Raya berperan sebagai pihak penengah. Isi perjanjiannya itu: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Bentuk Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perkenalkan, nama saya Reza Purba, saya dari kelompok 7. Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardiansa Purba dari kelompok 7. Kondisi negara Indonesia adalah mengalami kekosongan kekuasaan sejak Jepang tidak mempunyai hak dalam pemerintahan Indonesia sejak 14 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Nica yang menumpang tentara sekutu agar dapat menguasai Indonesia kembali. Oleh sebab itulah juga kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rindi Saya Pratama Sinaga, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Sekian dan terima kasih. Akan menjawab pertanyaan Rindu Sinaga dari kelompok 3. Kondisi Indonesia yaitu mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, dari kesempatan itu Indonesia dapat merdeka dari penjajah. Perkenalkan, nama saya Intan Purba dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Pada saat perundingan antara Belanda dan Inggris di London, Parlemen Inggris telah memutuskan kepada pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan pasukannya. Jelaskan mengapa pemerintah Inggris tidak menggunakan pasukannya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Purba dari kelompok 4. Karena pasukan Inggris membantu Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, pasukan Inggris juga harus menghadapi berbagai perlawanan dari pasukan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Kamila Gersang, saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada penyaji. Jelaskan apa latar belakang Belanda dan Inggris mengadakan sebuah perjanjian di London. Sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Kamelia Gersang dari kelompok 3. Latar belakang Belanda dan Inggris mengadakan perjanjian di London yaitu setelah Jawa diserahkan kepada Belanda, Raffles pergi ke Sumatera dan menjadi gubernur Bengkulu sampai tahun 1818. Raffles berani melakukan hal ini karena wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak diikutsertakan dalam konvensi London
yang diberlakukan pada 1814. Konvensi itu menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda. Sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut Konvensi London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Perkenalkan, nama saya Happy Dayani Saragi, saya dari kelompok 6 ingin bertanya. Coba penyaji jelaskan apa yang melatar belakangi sekutu datang ke Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Happy Saragi dari kelompok 6. 1. Alasan Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati yaitu karena Belanda mempunyai penafsiran lain terhadap kesepakatan Linggarjati. 2. Latar belakang agresi militer Belanda 1 ialah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan gendarmi atau keamanan dan ketertiban bersama. Perkenalkan, nama saya Ego dari kelompok 8. Di sini saya akan bertanya, coba penyaji jelaskan salah satu alasan ataupun tujuan awal sekutu datang ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eko dari kelompok 8. Tujuan awal sekutu datang ke Indonesia yaitu yang pertama menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, yang kedua membebaskan tawanan perang dan interari sekutu, yang ketiga menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan sekutu, dan yang terakhir mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Perkenalkan, nama saya Nini Kadamanit dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu datang ke Indonesia. Mengapa sekutu datang ke Indonesia? Jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mika Junita Damani dari kelompok 6. Sekutu datang ke Indonesia adalah karena kekalahan yang dialami oleh Jepang dalam Perang Dunia II, sehingga tujuan awal kedatangannya adalah untuk mencuri tentara Jepang. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Hartati Saragi, saya dari kelompok 1. Tadi saudara Eji ada perjanjian Redfield. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian Redfield dan mengapa perjanjian Redfield itu dibuat dan berikan isi perjanjian Redfield. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Sri Hartati Saragi dari kelompok 1. Perjanjian Renlief adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 1948. Di atas gejala kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Relief yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini dibuat karena untuk menyelesaikan perselisihan antara penjajian Inggris tahun 1946. Isi perjanjiannya yaitu 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Saya Romi Firlana Purba, saya dari kelompok 12 dan saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana dampak kedatangan sekutu ke Indonesia dan kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Robi Purba dari kelompok 12. Dampak kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia yaitu terjadi konflik antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu. Pasukan Jepang di Indonesia merasa posisinya terancam sehingga melakukan beberapa perlawanan seperti pertempuran 5 hari di Semarang dan pengembalian atau pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta pada 26 September 1945. Kondisi negara Indonesia adalah mengalami kekosongan kekuasaan sejak Jepang tidak mempunyai hak dalam pemerintahan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Yunus Pasulubis, saya dari kelompok 9. Mengapa kedatangan pasukan sekutu akhirnya disambut dengan perlawanan rakyat Indonesia? Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yunus Lubis dari kelompok 9. Hal ini disebabkan karena pasukan sekutu menyatakan akan menjaga perdamaian di Indonesia. Namun ternyata kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica
yang mewakili pemerintah Belanda. Bahkan Nica mempersenjatai pasukan KNIL. Hal inilah yang menyebabkan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia.